Cuman duit segitu tuh nggak usah diributin, kayak kasihan pembantu lo tuh orang susah, harusnya lo bantu. Nggak segitu juga yang lo ambil gitu kan. Iya. Nggak yang seberangkas-berangkasnya diambil. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku kedatangan bintang tamu yang cantik jelita, yaitu Jeng Jeng Dara Arafa. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, adem banget ya. Aduh, Adem banget. Kayak ubin termalu adem. Kayak minum. Apa kabar Bu Dara? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah Kak. Baik, alhamdulillah. By the way Dara, ada yang berbeda loh dengan Dara yang sekarang itu. Of course. Cie. Udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu lah ya. Akhirnya gak sih finally kita kesini, kita podcast. Setelah sekian purnama aku dari ngajakin. setahun lalu gak sih? Udah bukan setahun lagi. Dari 2022 sampai 2023 udah setahun ya ke pending nih podcast. Akhirnya terrealisasi ya. Iya. Dar, by the way Dar, kamu tuh sekarang cantik banget setelah Masya kamu Allah, tuh amin. berhijab gitu. Masya Allah, takut kena ain deh gue. Enggak lah, jauh. Enggak ya. Itu kenapa? Gimana sih Dar awal ceritanya sampai kamu tuh akhirnya memutuskan untuk berhijab? Oke, ini mau cerita singkat apa? Oh, terserah deh, mau panjang juga nggak apa-apa. Editor aman ya, aman ya. Iya, 24 jam nih gue cerita. Oke. Jadi kalau dibilang awal mulanya gimana pakai hijab sih ya pasti pertama karena emang pertolongan dari Allah ya. Karena kan ya dia yang ngasih kita hidayah, dia yang ngasih kita rasa keinginan untuk berhijab tuh pasti kan dari Allah ya. Terus yang kedua itu karena memang gue dari lama sebenarnya udah niat pakai hijab sih dari zaman sekolah. Tapi emang baru terrealisasikan tuh ya bulan puasa tahun 2022 kemarin tuh. Pokoknya gue pakai hijab kayak belum setahun deh ini. Mau setahun. Baru mau setahun. Baru mau setahun. Jadi waktu itu gue tuh lagi bulan puasa, dimana gue tuh lagi, gue kalau inget ya gue tuh jual kurma Sama Sherin. sama Shirin ya kan. Gue jual kurma dimana ya gue ya zaman puasa ya nggak sih pasti ketemu sama orang-orang yang alim ya kan, apalagi gue jualnya kurma. Yang beli kurma kan emangnya rata-rata orang yang mau memenuhi sunnah Rasul gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya gue di situ selama bulan puasa kemarin tuh ya, kalau menurut gue tuh bulan puasa paling berkah menurut gue. Karena di situ gue tuh ketemu banyak banget orang-orang yang masya Allah banget, orang-orang yang memotivasi gue untuk jadi lebih baik. Terus ngajarin gue, nyontohin, bahkan mereka nggak terlalu banyak ngajarin sih, lebih ke nyontohin hal-hal yang menurut gue kayak ini harusnya gue bisa seperti itu gitu. Jadi kayak punya keinginan ya, let's say dengan berhijab gitu ya. Alhamdulillah gue tuh ketemu sama orang-orang yang banyak banget. Tiba-tiba tuh kayak gue ketemu aja gitu sama orang-orang yang berhijab. Kan sebelumnya nih ya bisa dikatakan teman-teman saya nih kan ya seru-seruan lah ya anak-anaknya. Gue tuh nggak pernah ada circle yang maksudnya kayak dimana orang-orang tuh semua berhijab. Maksudnya tuh jarang banget gitu loh gue bisa satu circle sama orang-orang yang kayak gitu. Di bulan puasa kemarin tuh ya alhamdulillahnya gue tuh dikumpulin terus sama orang-orang yang berhijab. Dan ada di titik dimana gue nih insecure banget di tengah-tengah mereka. Jadi kayak gue ngerasa jelek. Pernah gak lo ngerasa kayak gue kayak beda sendiri pas gue tuh lagi ada di tengah-tengah orang berhijab. Mereka tuh kayak Masya Allah banget ya, dekat mereka tuh kayak adem. Terus kayak jaga sikap apa segala macam. Nah gue nih mau kayak gue kan kalau sama teman-teman gue yang lain kan ya sebodoh teing gitu kalau katanya mah ya, kayak jingkrak kan sana sini. Nah kalau misalkan sama mereka tuh kita lebih jaga sikap. Ini bukan soal pencitraan sih sebenarnya, bukan yang kayak bukan jadi diri sendiri, tapi kita lebih kayak kayak lebih enak ya dilihat seperti itu gitu. Kayaknya maksudnya mau gitu lah jadi lebih baik gitu kan. Nah di deket orang-orang yang menurut gue Masya Allah ini lebih mengajarkan gue banyak hal sih. Ya intinya gue bisa berhijab sampai sekarang ini karena
lingkungan. Karena lingkungan. Karena lingkungan, bener. Tiba-tiba aja gitu, gue nggak tahu kenapa out of nowhere, tiba-tiba lingkungan gue nih, gue dihadapi sama lingkungan yang tiba-tiba berhijab aja semuanya. Dan menurut gue itu adalah hidayah. Hidayah ya. Itu adalah hidayah. Kalau kita bisa, menurut gue saat itu gue, kalau misalkan saat itu gue nggak ambil hidayahnya, gue akan kelewatan momen ini gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak akan pernah berhijab gitu. Kalau misalkan gue nggak buru-buru langsung ambil hidayahnya. Iya. Karena menurut gue hidayah itu langsung dijemput. Kalau kita sadar ini adalah hidayah, ya udah itu waktunya gitu loh. Jangan sampai nanti hidayah itu lewat, terus kita jadi ya balik lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Berarti kayak kelewatan momen lah gitu. Alhamdulillahnya gue bisa memaknai situasi itu saat itu kayak oh ya ini kayaknya emang udah waktunya nih. Kayak gitu. Jadi kayak ya awalnya tuh emang kayak apa ya, janji kecil aja gitu di hati gue kayak pengen diberi hijab, dan gue nggak pernah ngucapin ke siapa-siapa. Gue nggak pernah ngomong, bahkan gue pernah disuruh pakai hijab gue marah-marah kayak ya ngapain orang gue pakai hijab gitu. Itu siapa yang nyuruh? Ya ada lah. Oke. banyak masa kayak ada beberapa orang yang kayak ngomongnya tuh kayak pakai hijab aja lah cewek tuh gitu-gitu. Nah gue kesel kalau digituin, kayak lah ngapain sih lo nyuruh gue pakai hijab gitu. Ya lu kalau misalkan lo udah pakai dari kecil ya udah pakai aja gitu, nggak usah yang penting gue tuh nyaman. Gue tuh dulu mikirnya kayak gitu, yang penting gue pakaian gue sopan kok, gue bilang gitu. Yang penting gue nyaman, gue nggak ganggu siapapun gitu. Tapi pas gue didoain, nah itu adalah part paling apa ya, menurut gue paling dahsyat. Didoain sama disuruh itu lebih ngefek, jauh lebih ngasih dampak itu didoain. Makanya ketika gue didoain sama banyak orang, yang gue bilang yang di bulan puasa itu gue ketemu banyak orang baik ya, gue didoain banyak banget sama teman-teman gue, kayak mudah-mudahan betah pakai hijab, mudah-mudahan nyaman pakai hijab apa segala macam lah. Gue ngerasa kayak ya Allah, gue didoain ini lebih kayak terenyuh gitu, lebih kena ke hati yang benar-benar paling dalam nih, kena gitu loh. Paham. Gue pernah gak sih kayak misalkan kalau disuruh tuh jadi kesel. Kayak misalnya nih, let's say ya dulu gitu, gue kalau mau sholat nih, ibarat gue mau ngambil wudhu nih, terus gue diginiin kayak ih tumben sholat. Itu gak enak banget. Kesel gak digituin? Kesel kan? Gue jadi kayak males mau sholat gitu kan. Waktu itu kayak jadi kesel gitu ngelakuinnya tuh kayak apa gitu. Terus kalau misalkan gue pakai hijab disuruh gitu, terus gue mau, misalkan let's say gue saat itu mikirnya kayak lah, terus gue pakai hijab gara-gara disuruh lu dong. Walaupun sebenarnya itu baik ya, tetap baik, tapi kayak gue tuh harus ngelurusin niat gue dulu gitu. Gue harus ngelurusin niat gue dulu untuk gue pakai hijab nih karena apa? Karena disuruh, apa karena emang karena Allah? Karena emang kita kemauan sendiri gitu loh. Jadi kan ya itulah, kayak gue benar-benar ngelola apa ya, niat gue dulu di hati. Pas gue dapet, ya pas gue ngerasa gitu kayak gue didoain banyak orang, ya udah deh ini deh, kayak udah tiba-tiba aja gitu selama sebulan penuh udah banyak banget mukjizat yang gue alamin sendiri. Kayak sesuatu yang kayak nggak mungkin ini terjadi, tapi ini terjadi gitu depan mata gue, kayak masya Allah banget. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan doain gue juga ya, semoga gue istiqomah. Amin. Semuanya tolong doain. Amin. Wow, tapi kalau aku sempet ngeliat ya, kalau nggak di story kamu atau story Sherin gitu. Gue minum ya. Iya, monggo. Aku kira ada satu momen ketika kalian tuh keluar kota apa ya? Iya, salah satunya itu. Oh, itu kemana sih? Gue waktu itu ya bulan puasa, gue ke Pontianak. Nah, gue ke Pontianak bareng sama Shirin sama Fikri juga, rame-rame kan jual kurma. Terus gue liat awalnya gue jualan kurma. Oh, oke. Gue tuh udah bawa kurma ke sana tuh. Aku kira ketika kamu tuh ke Pontianak tuh kamu kayak ketemu, I don't know, mungkin kayak ustadz atau siapa di sana. Iya, di sana banyak, masya Allahnya, di sana tuh banyak banget guru-guru, alim ulama, banyak banget ustadz yang ya bagus banget lah gitu ilmunya. Terus sebelum gue ke Pontianak itu gue udah pakai hijab, Nat. Tapi gue tuh masih lepas pasang. Oh iya. Belum tiap hari pakai pap gitu ya. Belum, karena gue niatnya tuh pas waktu itu lagi bulan puasa, gue pengen pakai hijab. Iya. Terus gue pengen lepas pas lebaran. Gue tuh pengen aja gitu, bulan puasa bulan ini gue harus afdol deh. Iya. Gue pengen menghapus dosa-dosa ya kan, biar afdol nih bulan puasanya gitu. Pakai hijab deh sekalian gitu. Iya.
Terus kalau gue lagi menstruasi ya, itu gue lepas hijab, kan gue nggak puasa. Iya. Itu gue lepas aja gitu waktu itu mikirnya. Terus pas udah mau lebaran kan, gue pikir kayak ini bentar lagi nih gue lepas hijab nih. Nah di situ tuh momen-momen itu tuh semua kayak gue tiba-tiba diajak ke Pontianak, gue ketemu ustadz-ustadz, banyak banget ustadz-ustadz di sana yang hebat. Terus gue ketemu teman-teman yang berhijab juga di Jakarta, influencer-influencer berhijab juga yang bikin gue yang kayak ngerasa kayak gue aneh sendiri deh kalau gue nggak pakai hijab gitu. Iya. Akhirnya ya udah, buat gue itu udah cukup banget buat gue untuk ya udah ini waktunya gue pakai hijab. Gitu. Alasan gue pakai hijab tuh ya udah cukup lah. Gitu. Susah nggak selama hampir setahun ini untuk istiqomah? Masya Allah susah banget ya. Iya. Kak, tapi jujur ya, susahnya tuh di gue ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang nih susahnya enggak yang susah banget. Ya apa ya? Standar lah. Kayak kadang godaan yang tipis-tipis lah. Apa tuh godaannya misalnya? Apa ya? Kadang ya. Iya. Kayak kalau gue lagi di antara orang-orang yang enggak berhijab sih, itu godaannya. Iya. Karena kan lo tau rambut gue kan. Lo kenal gue udah pernah berhijab? Maksudnya gue pernah lihat lo sebelum pakai jilbab dong di event-event. Iya. Rambut gue kan Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kan kalau dicatok tuh orang selalu nanya, catokannya apa? Gitu kayak, ya ampun rambut lo bagus banget hair care-nya apa? Gitu-gitu. Iya. Terus gue kalau lagi di tengah-tengah orang berhijab, gue dalam hati kayak, kayaknya gue juga bagus deh kalau nggak pakai gitu. Iya, pasti gitu. Rambut gue juga bagus kali gitu. Kalau dicatok juga bagusan gue. Ya. Canda. Iya. Kayak gitu-gitulah. Cuman kayak gitu aja. Cuma kalau misalnya kayak punya perasaan kayak gitu ya nggak lama, nggak yang terus-terusan kayak at the moment aja gitu loh. Kayak kadang-kadang ngerasa kayak insecure tapi nggak yang terus-terusan, beberapa kali aja ya. Cuman caranya gimana supaya gue nggak terus-terusan insecure, ya gue memang harus pertama ya harus percaya diri gitu. Gue kadang suka curhat kan kayak gue kayak ibu gak sih? Gue sama Shirin tuh sering berduaan, gue kayak ibu gak sih? Enggak gue yang kayak ibu, kata Shirin. Kagak. Jadi kita saling sama-sama, kita kayak ibu ya gitu. Enggak gitu. Dan rata-rata emang struggle-nya tuh di situ. Gue setiap ketemu teman-teman gue yang berhijab, kayak baru hijab nih, mereka kayak, lu suka ngerasa kayak ibu gak sih? Iya sama-sama, iya gue juga. Berarti emang begitu ya itu normal. Jadi buat kalian di luar sana yang kalau lagi pakai hijab nih ngerasa kayak ibu-ibu, ya itu perasaan kalian doang. Iya benar. Padahal tuh enggak. Kayak apa ya, kenapa ya, gue juga bingung sih kenapa kita punya perasaan kayak pas pakai hijab tuh kayak ibu-ibu. Gue juga nggak ngerti, tapi percaya sama gue enggak segitunya gitu loh. Nggak kayak gitu. Gimana lo mix and match outfit lo aja, banyak kok di sana outfit yang menurut gue kayak ini keren banget, trendy banget gitu loh. Nggak kayak ibu-ibu ya, pinter-pinter kalian aja gitu loh milih outfitnya. Dan kalau misalkan lagi on fit, gue tuh suka percaya diri kok. Kadang misalkan kayak style hijab gue lagi keren nih ya, gue percaya diri gitu. Kadang emang kalau misalkan ngerasa kayak ibu-ibu, emang biasanya kalau gue lagi pakai gamis, terus jilbab gue yang panjang kayak gitu-gitu. Cuma kan kalau lagi di momen-momen tertentu aja. Ya jadi berarti balik lagi tergantung gimana kalian nge-styling juga. Bener, itu penting banget. Maksudnya kayak sepedanya lo gimana deh, yang penting lo masih bisa tutup aurat, masih bisa nyaman sama pakaian lo, masih sesuai dengan syariat gitu kan. Jadi ya udah. Lagian juga kayaknya aku lihat style-style hijab sekarang itu kayak udah ini keren banget kan? Iya, maksudnya udah kayak kekinian banget lah. Iya, terus lo tau gak sebelum gue berhijab, di explore gue tuh isinya hijaber semua. Berarti kamu udah interest tuh ya? Masa sih gitu ya? Iya, jadi misalnya kamu interest, misalnya kalau aku nih FYP gue tuh makanan semua dar. Oh iya. Ampun, karena gue setiap konten muncul makanan, nggak pernah gue swipe, ngerti nggak? Kayak tonton sampai habis makan apa? Ya mungkin kamu kemarin juga gitu. Berarti kalau cowok-cowok yang explore-nya cewek-cewek seksi gitu, emang dia nontonin berarti sampai habis ya? Itulah. Apa? Kebuka. Iya, bener. Iya kan? Itu bener. Jadi lu lihat tuh explore laki lu apa nih, kalau mobil, motor, oke lah. Iya. Ntar kalau punya ya. Ya, ntar kalau punya nggak tuh. Jadi gitu. Tapi gimana caramu untuk menghempaskan si godaan-godaan syaiton itu? Ya balik lagi, gue harus punya jadwal. Apa ya, kalau kata orang-orang tuh
apa liburan apa sih? Gue lupa lagi, ngeblank. Oke. Jadi kayak lo misalkan dari saya gue ngerasa kayak iman gue lagi kurang banget ya. Terus gue kayak aduh kayak gue harus umroh deh gitu. Oh, oke. Wisata religi. Oh, wisata kayak nge-charge gitu ya. Nge-charge iman itu perlu banget. Iya. Kayak nge-charge iman tuh perlu banget menurut gue. Oke. Kayak intensitas lo ketemu sama teman-teman lo yang maksudnya yang berhijab, teman-teman kajian. Iya. Itu harus lebih banyak. Iya ya. Karena di situ tempatnya kita saling menguatkan. Kayak tempatnya kita percaya diri, di situ nggak ada ngerasa insecure karena tujuannya sama. Iya. Tujuannya ya memang ya balik lagi ke agama, ke Allah ya kan. Jadi kayak kadang kalau misalkan kita lagi gue ngerasa kayak lagi aduh nih hati gue lagi hampa banget, lagi gelisah apa segala macam. Nah, biasanya tuh ada yang salah tuh dalam waktu seminggu mungkin gue kayak terlalu banyak main, terlalu fokus sama dunia gitu. Gue terlalu banyak main, biasanya kayak gue datang ke kajian, terus gue kayak ngumpul sama teman-teman yang soleh-soleha, masya Allah ya. Tapi terus kamu ya gitulah. Ada jadwal nggak kayak seminggu tuh aku minimal harus kajian? Sebenarnya ada, cuma kadang-kadang ya namanya manusia ya. Kadang suka miss apa segala macam. Sebenarnya tuh setiap hari Sabtu tuh waktunya gue kajian, maksudnya kayak gue udah jadwalin nih sama diri gue. Pokoknya setiap hari Sabtu sesibuk apapun itu gue harus sempetin kajian dulu. Iya. Maksudnya ya at least dalam 1 minggu 1 kali lah. Minimal ya? Iya minimal 1 kali deh gitu. Cuman ya alhamdulillah sih masih on track. Cuma kadang-kadang suka miss, suka lewat. Iya. So kalau rumah gue kan jauh ya Bu, di Freyok. Tempat kajian tuh rata-rata di Bintaro, di Jaksel lah pokoknya, di Blok M, jauh banget. Iya. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih, setiap langkahnya itu adalah pahala. Cuma kadang macetnya nggak kuat. Macet pahalanya double nggak sih? Mudah-mudahan sih ya. Gue sih berharap kalau macet pahalanya ditambah 2 kali lipat. Jadi hitungannya jarak dan juga waktu gitu ya. Iya benar. By the way, Dara, apa yang paling kamu rasakan sebelum dan sesudah berhijab? Apa yang ya? Signifikan gitu. Yang signifikan. Pertama lingkungan gue. Itu sih. Lingkungan gue lebih bisa menghargai gue. Nggak cuma lingkungan yang baru aja, yang lama juga teman-teman lama gue jadi bisa lebih respectful gitu loh sama keputusan gue. Iya. Mereka jadi lebih apa ya, menghargai lah gitu. Terus lingkungan pertemanan yang baru juga berubah sih, lumayan berubah lah. Teman-teman lingkungan gue tuh ngerasa banget gitu loh. Kayak tiba-tiba nih ya gue ada di antara orang-orang yang lagi ngomongin kayak hadis-hadis kayak perempuan tuh kayak gini, dalam agama tuh kayak gini harusnya caranya itu terus ditambah lagi gue sekarang tiba-tiba teman gue orang-orang yang udah berkeluarga, rata-rata udah punya anak, udah nikah. Gue jadi kayak termasuk gue nih. Iya termasuk Kanat. Gue bilang kayak lah tiba-tiba lingkungan gue kok kayak gini ya. Itu menurut gue drastis banget sih. Karena dulu ya jujur aja nih ya, gue di SMA ya dulu, di SMA sampai kuliah itu tuh gue maksudnya kayak gue tuh males banget main sama orang-orang yang alim gitu loh. Males banget gue. Karena gue ngerasa kayak otak lo sama otak gue gak nyambung. Otak lo sama gue tuh gak nyampe gitu. Apa yang lo obrolin, apa yang lo pikirin tuh gue gak sampai kayak gitu loh mikirnya. Gue kadang kayak kalau zaman-zaman SMA aja nih, gue ngeliat orang kayak teman gue berhijab gitu panjang apa segala macam, gue kayak gerah gitu. Ngeliatnya kayak gerah gitu. Gerah gitu. Gerah banget sih gue ngeliatnya gitu. Gue suka kayak gitu, kayak lu nggak gerah apa pakai hijab panjang-panjang. Gue suka kayak gitu. Tiba-tiba gue bersahabat dengan orang-orang seperti itu, dengan orang-orang yang bercadar, dengan orang-orang yang ya udah beda banget gitu loh pembahasannya sama teman-teman gue yang sebelumnya gitu loh. Gue jadi kayak oh ya ampun, ya itu sih paling gitu sih. Yang paling berubah tuh itu. Kalau respon tapi kalau dari teman-teman netizen gitu, ada nggak yang negatif? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin ada tapi gue kayaknya nggak ngeliat deh. Tapi kayaknya nggak sih, mudah-mudahan nggak ada yang semua ya? support sih. Atau ada yang menuntut lebih misalnya, Dara jilbabnya harusnya gini. Oh iya, gitu. kalau itu sebenarnya menurut gue bukan tuntutan sih, sebenarnya kayak advice aja buat gue, kayak masukan aja ya.
apalagi waktu gue awal-awal berhijab kan gue benar-benar belajar Kak. Iya. Gue kayak apa ya ibaratnya gue butuh orang yang ngingetin gue juga gitu loh. Iya. Tapi kadang emang suka ada netizen yang suka maksa gitu loh. Suka kayak ngasih ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi. Iya, mereka tuh naruh ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi di gue. Jadi kadang gue suka khawatir, kadang gue juga kan gue nggak tahu ya kapasitas gue akan sampai mana gitu loh untuk berhijab ini. Waktu itu gue masih belum tahu nih kayak ini gue gimana nih, maksudnya kayak gue yakin 100% gue yakin dengan apa yang gue ambil dengan gue berhijab gue akan konsisten gitu. Cuma dengan ekspektasi orang-orang ini gue jadi ragu gitu loh kayak Paham. aduh gue jadi kayak ngegendong ekspektasi orang nih. Gue kayak selalu bilang sih sama orang-orang di luar sana kayak lu jangan naruh ekspektasi apa-apa ke gue. Maksudnya biar gue belajar dengan sendirinya, dengan nyaman, dengan tenang. Toh kalau misalkan nanti gue buat kesalahan, jangan, maksud gue nggak mau sampai dijudge. Iya. Jangan sampai gue jadi kapok gitu loh kayak. Karena kan manusia emang tempatnya salah gitu. Kalau misalkan tiba-tiba gue salah, mereka nuntut gue sempurna ya nggak akan bisa. Betul. Gue juga orang yang banyak salah, gue juga orang yang maksudnya kayak masih banyak dosanya gitu kan. Jadi kayak lo jangan lihat gue tuh sesempurna itu. Doain aja. Iya. Gue cuma minta ya doain aja lah. Karena balik lagi ya kita juga manusia ya. Iya, tempatnya salah ya kan. Nggak luput dari salah. Bener. Oke. Gitu sih. Nah terus Dar, tapi kamu masih nggak tetap menjalani aktivitimu sama teman-temanmu kayak yang lain, misalnya nih liburan ke Bali gitu. Dan misalnya teman-teman kamu nanti kayak pakai bikini gitu. Oke. Kira-kira gimana? Sejauh ini belum pernah lagi. Belum lagi ya. Belum lagi. Kalau kayak- diajakin? Kalau diajakin sih ayo-ayo aja. Ayo, ya. Maksudnya kayak kalau ke Bali liburan bareng atau kayak keluar kota bareng ya nggak masalah. Masih ya waktu itu gue belum bisa sih jujur aja ya. Karena waktu awal-awal. Iya. Sekarang juga sebenarnya masih awal-awal. Cuman kayak sekarang tuh lebih kayak yakin aja gitu loh. Kalau dulu tuh kayak aduh nggak dulu deh. Gue bener-bener meliburkan diri. Gue bener-bener meliburkan diri untuk nggak main sama teman-teman gue yang lama gitu. Bukan mereka yang salah. Iya. Mereka tuh alhamdulillah support banget, Iya. suportif banget. Mereka ngedoain juga. Iya. Mereka seneng banget gue berhijab. Cuma gue harus tahu kapasitas gue. Iya. Gue yang tahu kapasitas gue semana. Jadi kadang kalau misalkan mereka lagi kumpul, kadang FOMO, kadang kayak ih kok gue gak diajak ya. Tapi kalau gue ke situ yang ada gue apa tadi, insecure, gak pede. Itu kan mengikis iman. Betul. Ya kan, mereka emang nggak salah. Cuma kadang guanya yang belum sanggup, saat itu gue belum sanggup untuk kayak apa ya, takutnya gue masih labil lah udah intinya gitu. Jadi tapi bener ya, lingkungan itu berpengaruh banget ya. Sangat berpengaruh sampai sekarang pun ya. Dan sampai kayak menurut gue sampai ke jenjang pernikahan pun kayak lingkungan tuh nomor 1 sih menurut gue. Bener. Lingkungan benar-benar nomor 1. Gimana kita akan ke depannya tuh kita lihat dari lingkungan kita, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga. Iya, itu sangat berpengaruh banget sih. Itu yang kayak ngebentuk diri kita juga nggak sih? Iya, sangat sih. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga gue bersyukur banget, itu adalah salah satu rezeki gue juga sih, kayak gue dipertemukan sama sampai saat ini ya, gue dipertemukan sama teman-teman yang baik banget, masya Allah banget, yang maksud semuanya lah, nggak ada gitu yang sampai sekarang ya, dari dulu sih sampai sekarang ya nggak yang mempengaruhi hal-hal buruk gitu loh. Gue sih nganggapnya gitu. Terus ditambah lagi sekarang gue berhijab makin lagi. Makin ya. Kamu ada nggak sih perasaan gini, kenapa ya gue nggak berhijab tuh dari dulu gitu? Enggak sih. Enggak ya. Enggak kayak gitu, tapi lebih kayak karena kan ini panggilan ya. Gue tuh lebih mikir kayak ini kayaknya gue udah dapet hidayah itu sebenarnya dari dulu deh, dari kapan tahu gitu, udah lama gitu dikasih panggilan. Cuma kadang kayak ya emang momennya sekarang aja gitu. Jadi itu emang nggak, kamu apa ya, memang merasa mungkin di usia berapa kamu? 22 ya. Memang kemarin di usia 21 dong 21, berarti ya. Iya. 21 kamu menjemput hidayah itu untuk berhijab. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, Masya Allah. Amin. Terus Dar, kalau soal apa ya, kerjaan gitu, berpengaruh nggak sama kerjaan kamu? Sangat berpengaruh. Sangat ya. Iya. Kalau sekarang nih lebih kayak apa ya, kerjaan aku tuh kayak lebih
terpilih gitu ya. Lebih berkah juga loh Kak. Oh ya. Masya Allahnya gitu. Tapi kalau misalkan dibilang banyakan mana kerjaannya, sebenarnya sih kayak misalkan ada yang nanya nih, berkurang gak sih kerjaannya setelah berhijab gitu. Justru setelah berhijab itu pintu rezeki itu dibuka banyak banget loh saya ibaratnya tuh kayak dari mana-mana. Sampai jualan lato-lato aja laku. Lato-lato gak tuh? Maksudnya kayak apa ya, sekarang pekerjaan aku tuh ya dari dulu sampai sekarang sih insya Allah halal ya. Pekerjaannya gitu, aku udah milih-milih dari dulu, dari sebelum berhijab aku tuh soal kerjaan tuh picky lah. Tapi sekarang ini lebih picky lagi, lebih milih-milih lagi. Tapi alhamdulillahnya ada terus. Ada terus dan apa ya, ya nggak ngerti sih, emang dari awal aku udah yakin aja gitu. Gue berhijab nggak akan mempengaruhi pekerjaan gue, justru malah menambah rezeki. Itu udah mindset dari awal. Dan alhamdulillahnya beneran dong. Kan kita emang harus husnuzon kan. Apalagi sama Allah gitu. Kalau kita udah berprasangka baik, ya masa Allah nggak ngabulin sih, gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah pekerjaan tuh sekarang ya lancar aja, nggak berpengaruh apa sih. Kalau misalkan dulu gue misalnya nge-endorse baju-baju crop top, ya sekarang diganti sama baju-baju muslim. Ya ada aja gitu loh. Ada aja pekerjaan yang sebelumnya nggak gue bayangin tiba-tiba ada gitu depan mata. Ngerti nggak sih? Ngerti. Iya kayak gitu. Terus kalau kayak foto-foto kamu yang lama itu semua kamu hapus? Beberapa aku hapus sih. Cuma sampai sekarang tuh ya nggak ngerti ya, gue sih minta doa juga semoga gue tuh ikhlas buat ngapus semuanya gitu. Kadang tuh seminggu itu gue harus hapus sih, kayak misalkan gue habis upload foto nih, misalkan gue upload di feeds, nah itu gue biasanya hapus foto lagi yang bawah-bawahnya. Biasa gue gini, kadang ada yang kayak ada momen-momen dimana yang gue lakuin itu gue seneng banget, gue up di sosial media, terus pas gue lihat lagi tuh kayak gue harus ngelakuin ini lagi sih kayaknya, tapi dengan versi hijab. Jadi kayak ya sebelum gue hapus biasanya gue harus ngelakuin itu dulu. Misalnya main kuda. Ya misalnya nih berkuda di pantai. Dulu kan gue berkuda di pantai, tapi dengan pakaiannya minim. Itu gue kayak ya Allah ini tuh keren banget. Kayak itu momen yang gue tuh seneng banget gitu loh di Instagram. Terus sebelum gue hapus, gue bikin dulu kontennya. Versi hijab. Iya versi hijab. Gue ke Jogja, terus gue bikin konten berkuda. Baru habis itu gue upload. Nah yang lama gue hapus. Lebih ikhlas ya. Lebih ikhlas karena kayak itu tuh momen yang gue seneng banget gitu. Ya masih tahap proses lah insya Allah nanti. Tapi kamu sesuka itu ya mau berkuda ya? Ya sih, hobi. Seru banget seru banget. Apa aja sih hobi kamu yang sekarang tuh dengan versi hijab ini? Kan ada yang bilang bahwa mitos ya kalau hijab itu sebenarnya membatasi kita. Oh enggak sama sekali. Kan? Enggak sih di gue enggak sama sekali. Kamu? Karena dengan berhijab malah lebih unik ketika gue ngelakuin aktivitas gue. Paham gak sih? Paham. Kayak let's say berkuda tadi, dengan terus gue motoran, terus berkuda memana gitu kan. Itu kayak lebih keren aja gitu loh ketika dilakuin sama perempuan yang berhijab. Dan tidak sama sekali membatasi diri. Gue tetap masih bisa enjoy dengan hobi gue, masih bisa asik, masih bisa kumpul. Tergantung pembawaan kita gimana aja. Kadang ada emang yang orang setelah berhijab itu dia malah insecure, malah tertutup. Nah itu biasanya nggak pede. Janganlah kayak gitu. Asik. Malah kamu juga ngeinspirasi orang-orang ya. Iya, insya Allah. Karena ya justru itu, aku tuh ngelakuin itu semua untuk ngasih tahu ke mereka kalau ini loh, kegiatan-kegiatan ini masih bisa lo lakuin kok dengan hijab lo gitu. Ya mudah-mudahan sih terinfluence ya mereka yang di luar sana. Kamu ini juga diving juga ya? Diving, iya benar-benar. Bahkan cita-citamu pengen diving pakai dress. Gue kayak ngide aja ya. Kayak keren deh kalau diving pakai dress, baju muslim panjang. Iya. Yang penting nggak ini aja kan. Yang penting gue nggak kelelep sama dress. Aduh ya mau sebilang misalnya kalau ya Pak. Iya. Tapi kayak keren sih. Iya keren lah. Cobalah. Dara Arafah akan menjadi divers pertama pakai dress. Udah ada belum sih? Belum ada kan Dar. Ya coba deh Dar. Oke dress ya. Yang penting ada ini aja. Ada yang ngawasin. Jadi kalau tiba-tiba lu keliling
kenapa-napa kan? gitu kan. Bisa di ini, Iya, bisa boleh ditolong. dicoba. Jadi sekarang hobi apa aja yang lagi sering dijalanin? Apa ya sekarang hobi jualan, sumpah ya. Hobi jualan. Gue tuh lagi nggak tahu kenapa lagi pengen banget jadi pedagang, tau gak sih? Widih, kenapa Karena- tuh? Karena sesuatu yang menurut gue tuh ini pekerjaan yang enjoy gitu. Masa gini lah, gue pernah dengar gue tuh sangat-sangat suka sama kata-katanya siapa ya ini? Raffi Ahmad. Oke. Raffi. Dia bilang, lo kalau ada di atas, lu jangan lupa buat turun ke bawah sendiri. Kan kalau kita, iya juga ya. Terus gue mikir kalau kita udah di atas nih, berarti di puncak kehidupan kita nih misalnya. Ya kita jangan, kan ujung-ujungnya pasti kalau kita di atas, ya kita mau ngapain lagi? Betul. Ya kan? Kalau nggak kita didorong sama orang, ya kita turun sendiri lah. Ya. Enakan mana? Mendingan turun sendiri. Mendingan turun sendiri, terus cari sesuatu yang baru lagi gitu. Betul. Nah, gue sekarang tuh lagi hobi banget jualan. Kayak kemarin tuh bulan puasa gue jualan kurma, apa segala macam. Kayak gue pengen banget gitu loh ngerasain kayak membuka lapangan pekerjaan dengan produk gue. Gue juga sempat punya brand juga kan, debut masker. Gue tuh pengen ngerasain feel-nya sebagai pedagang gitu loh. Gimana sih, kayak seru deh. Sekarang sih hobinya itu ya. Tapi kalau misalkan hobi-hobi yang di luar sana yang ekstrim sih ya paling ya berkuda, berenang, aktivitas-aktivitas yang bikin gue nggak stres aja sih. Sebenarnya ngelakuin itu supaya nggak stres aja, Bu. Benar. Ya kan? Terus yang kamu jual untuk sekarang ini apa? Lato-lato ya? Iya kan? Atau ada yang lain sih? Lato-lato aja. Tapi banyak sih, sebenarnya gue pengen jual banyak banget sebenarnya. Cuman gue lagi pengen tes pasar aja dulu nih. Tes pasar gimana ya. nih. Ternyata lato-lato rame banget, guys. Gila sih lato-lato nih. Pusing. Kata-kata. Awalnya gue pusing, tapi lama-lama kayak candu gitu. Iya, Sampai akhirnya aku menjual. Oke. Tapi rame tuh kamu Ih, jual. Masya Allah rame Jual, loh. ya. Sampai dibatasin sama TikTok. Gimana boleh sih? 100. Padahal dia bisa dapat untung juga kan dari hasil Gue jualan. nggak tahu sih, emang iya. Nggak tahu aku juga. Kalau nggak dapat untung ya pantasan dibatasin ya. Oh iya ya. Ya udah lu ambil untung nggak apa-apa deh, Tok. Ya tok. Tapi Tok. jangan dibatasin, Tok. Iya sehari cuman bisa berapa? 100. Lu jangan bayangin jam tadi aja nih. Gue jual lato-lato, ngakak banget orang-orang pada nggak percaya seorang darah Arafah jual lato-lato katanya gitu. Ya emang kenapa ya? Iya. Itu jam 9 pagi udah orderan udah 100. Iya. Terus gue bilang, ya gimana ini jam 9 pagi udah 100. Lah kalau misalkan udah dibatasin dari jam 9 pagi, sorenya gue udah gak Nggak dagang ada dong. jualan. Iya. Mendingan kamu sama di platform lain kalau gitu. Iya, ada juga di Shopee. Heeh. Cuman kan ini nggak begitu viral gitu. Gue kan bikin video nih iya. lato-lato di TikTok viral. Viral. Gue kasih keranjang kuning tuh Iya. banyak yang ngetep. Banget. Gak, tapi pertanyaan gue gini, Dar. Lu jualan, lu bisa main gak? Jago, gokil. Buktikan. Gue Mari, pakai, gak mau gue pakai. Oh dia mau yang mahal. Lu bawa yang mahal satu doang. Yang ini Dia yang lah. mahal. Beda. Gue yang merah. Gue yang merah. Nih ya, punya gue yang Oke. punya gue halus, gak ada garis-garis kayak gini. Iya lagi. Lah emang Iya beda lagi. tahu. Dan punya daerah ini bisa glow in the dark Glow ya. in the dark. Halus lagi. Nih guys, jadi di episode kali ini karena Dara jualan lato-lato, eksklusif. Jadi penjualnya harus bisa main. Demi Allah ngakak Setuju banget. gak? Penjualnya harus bisa main. Oke, di eksklusif ya. Ngakak, baru Jadi kali kita ini kita battle. Itu apa lato-lato yang Dara, kalau yang ini murahan ini saya. Iya. Ini Oke. nyaring ini suaranya. Yang nyaring yang punya lu. Iyalah. Oke. Gue jadi Gue grogi. punya bahan marmer di rumah. Tunggu. Belum stabil nih, gue malah miring lagi lato-lato gue nih. Widih. Wow. Coba ya. Coba kalau versi yang cuman goceng ini. Kayaknya bener deh guys, lato-lato gue kalau tiap gue peletakin dia miring kemana-mana ya guys. Iya. Dia ini kalau yang ini yang punya gue Lebih stabil ya. lebih stabil, soalnya 15.000. Soalnya 15.000. Soalnya 15.000. Wih. Tuh jago. Ikut lah. Dah. Tapi ngomong-ngomong nih Dar, coba kan nih kalau jualan lato-lato nih, menurut lo apa nih efek baik dari lato-lato nih?
Menurut gue ini awal-awal ya kalau lo belum bisa mainnya, ini bukan stress healing sih. Ini menambah stressful. Orang keselan, wah, sampai kesel bisa ya. Cuman kalau misalnya untuk anak kecil, karena dia ini candu banget sih menurut gue. Kayak gue udah pusing banget ya sama suaranya. Gue taruh nih, pas gue lagi bengong kayak ketak di kepala gue tuh ada tuh tak gitu. Terus kayak nggak bisa, gue harus ambil, harus gue mainin lagi. Tercapek nih, taruh lagi. Terus kalau udah istirahat, pengen lagi gitu. Terus kalau misalkan dimainin sama anak kecil jadi jarang main gadget gak sih? Bener banget, anak gue tuh ya pagi-pagi udah petak. Iya kan? Itu ada ngefek gak sih kan? Ibu nih dokter ya? Ada gak stimulasi apa gitu loh? Iya, ya ini pasti banyak dong ya. Sensor motorik gitu ya? Sensor motorik. Terus dia juga jadi tadi bener gak candu gadget. Dia juga bermain fokus logika, fokus ya kan. Ini kan gimana cara menyatukan si dua bola-bola. Iya loh, bener ini. Tapi ini bikin kayak candu, gede aja candu kan? Gede aja candu gitu lagi aja anak kecil gitu ngeliatnya tuh satisfying kan, begini-gini tuh. Anak kecil kan kalau ngeliat kayak gini-gini lama-lama tidur kan, hipnotis namanya. Terhipnotis tuh guys. Jadi buat kalian kalau mau cari lato-lato nih, latonya darah Arafah nih tuh. Glow in the dark. Beda nih sama Nadia. Karena dia punya tuh. Ini nggak di gue beli ini nih nggak di amplas. Gue beli, lu belum jualan sih. Udah gitu kita ini lagi cepet-cepetan lagi luar ya kan. Oh iya, kalau beli di luar dong berarti iya kan? Cuma 100 tadi cuma 100 makanya tuh harus stay tune tuh kalau udah jualan. Terus nih Dar, ngomong-ngomong nih, lo nih udah rajin bekerja ya kan. Insya Allah penghasilan juga insya Allah lancar. Amin. Yang gue sangat sayangkan, kok lu kemarin tuh bisa kemalingan sih Dar. Iya nih, gue juga bingung ya kenapa, mungkin emang udah qadarullahnya. Ya menurut gue kenapa bisa ya memang udah begitu jalannya kan. Udah begitu jalannya. Iya gimana? Karena kan gue udah berusaha buat kayak kamar gue pakein smart lock door, ya kan? Oh jadi kamar lo tuh pakai smart lock door. Gue udah pasang CCTV di kamar. Iya. Dimatiin ya. Maksudnya kayak gue udah berusaha buat menjaga itu, tapi ujung-ujungnya kecolongan, berarti kan emang udah qadarullah kan. Iya betul. Emang udah begitu jalannya gitu loh. Iya. Cuman alhamdulillahnya semua prosesnya tuh cepet banget. Maksudnya kayak pelakunya ketangkep, uangnya diamanin juga. Menurut gue itu adalah cobaan gue juga sih Kak. Kayak Allah nih mau ngetes gue, kayak lo bisa gak nih sabar. Kayak lo bisa, reaksi lo gimana nih pas lo kehilangan kayak gini. Dan alhamdulillahnya yang gue dapet itu adalah, ya ampun dunia tuh kecil banget ternyata Kak. Iya ya. Apapun yang gue punya tuh bisa diambil kapan aja. Hanya dalam seketipan tangan. Iya, udah bener kayak segampang itu kok semuanya bisa hilang. Itu sih yang gue rasain. Bukan gue nggak malah pas gue kehilangan itu ya, gue tuh nggak yang ya ampun ini duit capek, gue kehilangan duit capek nyarinya apa segala macam. Tapi gue nggak mikir kayak gitu. Lebih kayak ya ampun segampang itu ya berarti hilangnya. Apapun yang gue punya bisa hilang gitu loh. Gue lebih ya Allah alhamdulillah, gue masih bisa bersyukur gitu loh dengan apa yang gue punya sekarang ini. Karena sewaktu-waktu gue nggak bersyukur, gue nggak gue nggak memaknai itu semua dengan baik, tiba-tiba hilang, gue bisa gila. Iya, bener nggak? Benar. Kita bisa, kita kegilaan sama dunia nih, kita tenggelam sama dunia, tiba-tiba itu hilang. Kita mau gimana? Ibaratnya kayak ikan tenggelam, ibaratnya ikan nih tinggal hidupnya di air kan, tiba-tiba airnya nggak ada gitu ya, mati nggak sih dia? Makanya gue nggak mau nih tenggelam sama dunia, ya pelan-pelan lah gitu. Dan alhamdulillahnya pas gue kayak ikhlas nih, gue kan itu hilang tuh sore-sore nih gue siang-siang nih gue tahu itu hilang. Itu saat itu juga gue sedih banget. Gue sholat zuhur itu kan pas jam 12 gue sholat zuhur, kayak ya Allah gue punya salah apa, gue bilang kayak ini tuh apa gitu, ini ujian atau cobaan, maksudnya apa ini maksudnya apa ya, ini tuh cobaan atau teguran, ini cobaan atau teguran nih. Kalau teguran kan berarti gue habis buat salah. Ya kan, tapi gue itu balik lagi kayak ya gue harus husnuzon, pokoknya gue harus berpikir baik, gue mikir kayak kayaknya ini cobaan deh, kayak Allah cuma mau ngetes gue doang nih, kayak sabarnya sampai mana gitu, ikhlas nggak nih, kayak cuma mau gitu doang. Gue mikir kayak
oh insya Allah Allah mau ngasih hadiah, gue mikir gitu. Kalau gue ikhlas mungkin Allah mau ngasih yang lebih dari ini, gue mikir. Dan alhamdulillah Kak, itu proses cepet banget, pelakunya ketangkep, uangnya diamanin, terus cepet lah prosesnya ya kan. Dar, malam itu tuh kan lu kan yang sama gue itu kan. Iya. Itu semalam pas hilang tuh. Tapi main. Iya, tapi kan lu cerita katanya malam itu lu udah kayak feeling not good lah. Iya, karena waktu itu gue lagi sama Sarah, kita lagi di rumah Sarah kan. Iya, lagi di rumah terus Sarah. Kita lagi ngebahas uang. Si Sarah waktu itu ketipu kan ceritanya, dia ketipu berapa M, kayaknya berapa M apa berapa ratus juta gitu. Terus gue bilang, ih ya lo kok bisa sih, gue bilang, gue kalau jadi lu mau marah-marah, gue bilang, gue pasti kalau jadi lu nggak ikhlas, gue bilang gitu. Iya. Gue ingat banget kayak, ih gue dengernya aja kesel Sar, gue bilang gitu. Ternyata malam itu duit gue lagi dicolong. Terus malam itu juga duit gue lagi dicolong. Lu kan pulang nih. Pulang gue belum sadar, besoknya baru sadar. Pas gue lagi cek CCTV, itu keadaannya gue lagi di rumah Sarah. Pas lagi ngebahas itu, kayak makanya itu kayak, ya Allah hati-hati banget sama mulut. Bener sih. Kan tapi by the way lu pulang, lu udah ngeliat si mbak lu gak ada kan? Iya, dia izin sama nyokap gue balik. Oh ternyata izin. Makanya bilangnya nyokapnya meninggal. Makanya lu nggak ini ya, maksudnya lu kayak nggak punya apa ya feeling dia akan maling karena lu bilang udah dia pamit. Iya pamit, minta ongkos lagi 200.000. Karena kan dia ini abis nyolong berangkasnya dikirim ke cowoknya, jadi dia nggak megang uang sama sekali. Cinta banget, cinta ya bucin. Dia kirim dibungkus kan tuh pakai apa? Iya pakai kain. Habis itu dikirim ke cowoknya foya-foya sama ceweknya di kampung. Gokil kayak sinetron Indosiar ya. Ngakak banget tau. Astaga. Tapi akhirnya lu lapor polisi deh tuh, siang itu lu lapor atau sore-sorenya lapor? Sore, lebih sholat zuhur tuh lu lapor gue langsung. Terus diurusin. Alhamdulillah pelakunya ketangkep dan sekarang pelakunya di penjara. Masih di penjara kejaksaan deh kayaknya. Kan kalau kayak gitu nggak bisa langsung, maksudnya tunggu ketok palu. Iya, tunggu ketok palu. Berarti lu ngejalanin sidang dan lain-lain. Iya, udah alhamdulillah sih udah sidang. Udah. Terus hukumannya dia berapa lama? Kayak 5 tahun apa 6 tahun penjara deh. 5 sampai 6 tahun sih. Ya. Kayak segituan deh. Nah, terus sekarang tapi berarti duit lo itu statusnya masih barang bukti. Masih barang bukti di kejaksaan. Masih barang bukti, belum dirilis, dibalikin. Belum dibalikin. Oke. Tapi berarti lo tinggal nunggu waktunya nih ya. Tinggal karena memang kalau kayak gini memang prosesnya lama sih. Setahu gue memang lama. Karena lumayan rumit ya. Sebenarnya nggak rumit, udah jelas-jelas kan duit gue dimalingin. Udah jelas-jelas duit gue dicolong. Kalau dari rumah gue buktinya kuat, udah ngaku juga. Sebenarnya nggak rumit. Cuman memang prosesnya lama aja. Tapi uang yang hilang dan yang balik itu sama jumlahnya? Enggak, ada yang kurang. Ada yang kurang. Itu apa tuh yang kurang-kurangnya itu? Mungkin ya perkiraan gue mungkin 80 sampai 100 juta sih. Tapi gue udah kayak never mind, udah deh nggak apa-apa deh. Benar ikhlas ya? Iya udah ikhlas. Gue ngerasa ya udah itu amal. Benar. Gue mau jadiin itu. Gue mau simpen uang itu ya di akhirat aja dah. Iya benar. Ya, tabungan di akhirat ya. Tabungan di akhirat, karena kalau misalkan itu uang ada di dunia ya hilangnya bisa kapan aja gitu kan. Kalau misalkan itu gue sedekahin, ya itu kan udah jadi sesuatu lah di akhirat gitu. Nggak mungkin nggak jadi sesuatu, nggak mungkin nggak jadi apa-apa kan. Aduh gue ikhlasin aja, dan insya Allah pun kalau duitnya yang mudah-mudahan balik sih ya. Kalau maksudnya kamu mungkin ada nazar ya, kalau duit itu balik kamu mau sedekah atau apa? Iya benar. Sempat ada kok gue kemalingan tuh. Gue sampai dihujat. Sorry, ini berarti kamu kemalingan udah ke berapa kali nih? Enggak, ini yang ini. Oh yang ini. Ini kan gue kemalingan nih. Iya. Kemarin tuh dihujat gue sama ibu-ibu Facebook. Biasalah Facebook ya kan. Dia bilang, iya makanya jangan jangan pelit katanya gitu. Biasanya kayak gini tuh gara-gara gak sedekah. Saat itu gue kesel tuh kayak, emang gue kalau sedekah harus bilang-bilang gitu kan. Iya benar sih. Emang gue harus nunjukin apa setiap kali gue sedekah gitu. Atau kalau misalnya sekali gue video ini dibilang gak ikhlas lagi, dibilang ngapain konten doang apa segala macam. Tapi balik lagi kayak, mungkin juga iya. Gue mikir kayak gitu, gue harus benar-benar ngeredam ego gue dulu nih. Iya. Untuk menerima omongan ibu-ibu Facebook ini kan kayak
mungkin juga benar kali ya. Mungkin gue kurang, bukannya enggak. Mungkin kurang juga kali. Mungkin dulu let's say gue punya 5 gitu. Dulu mungkin gue bisa sedekahin 3, bisa sedekahin 2. Terus pas gue dikasih 10, gue masih sedekahnya masih 2, masih 3. Ngerti nggak? Paham. Mungkin kapasitas gue dalam bersedekah harus ditambah. Iya. Nah, gue jadi bisa mengelola kata-kata ibu-ibu itu dengan baik harusnya. Iya. Gue masa dapat pesan yang baik. Kalau misalkan gue marah ya jadinya nggak jadi apa-apa gitu kan. Tapi saat itu gue mikir kayak, oh iya mungkin kurang kali ya. Gue pikir kayak gitu. Gue jadi nggak, ya udahlah. Ibu ngomong ya udahlah. Jadi tergantung jadi teguran juga buat gue kan. Iya. Tergantung bagaimana cara kita menerima omongan kayak gitu ya. Iya benar, tergantung gimana kita. Cuman mungkin buat ibu-ibu Facebook, kata-katanya pun juga di kadang-kadang dikit emang ya. Makanya kadang ada yang kayak, ya elah duit segitu aja. Buat orang kecil nggak, buat orang gede nggak seberapa. Buat orang, intinya kayak cuman duit segitu tuh nggak usah diributin. Kayak kasihan pembantu lo tuh orang susah, harusnya lo bantu. Nggak segitu juga yang lo ambil gitu kan. Iya. Nggak yang seberangkas-berangkasnya diambil. Dia kalau udah mau duit gue nih di istana kayak cuman 20.000 dibalikin. Non ada duit nih di kantong 20.000. Oh ya makasih mbak. Nah itu kenapa gak diambil? Kalau diambil juga gue gak apa-apa, ikhlas gitu kan. Iya, tapi yang diambil yang diberangkas gue bilang. Dia tuh kalau misalkan ada duit gue nih misalkan kayak 50.000, kayak misalkan dia nyuci baju gue nih, gue suka naruh duit kan kayak di kantong, gue suka lupa ada duit gitu. Itu dibalikin sama dia kalau nemu. Kayak gitu. Terus kan gue jadi kayak punya kepercayaan gitu kan. Oh ini jujur nih. 80.000 dibalikin, gocap dibalikin 800 juta diambil. Iya. Itu tapi benar-benar pelajaran berharga loh. Dan maksudku gini. Banget. Berarti kita tuh bukan mengajarkan untuk suuzon, tapi berarti kita tuh harus aware. Bener. Kita juga harus safety first lah. Maksudnya kalau kita menyimpan barang di rumah itu jangan sembarangan. Iya sumpah kadang orang tadinya baik nih ya. Iya. Ngelihat ada kesempatan dia jadi jahat. Iya kan. Makanya kita harus jaga diri, itu penting banget benar tadi kata-kata. Iya. Jadi kemarin si Dara cerita soal berangkas lu nggak di grid. Itu sekarang gue udah langsung kan langsung nge-grid gue langsung gak punya berangkas. Trauma sih langsung trauma. Tapi ya berangkas harus di grid kan, harus dibor kan, harus dibor. Ini gue kagak kalau diangkut aja karena kalau misalnya berangkas sudah di grid dia nggak akan bisa ngangkut kecuali selemari-lemarinya kan. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin bener. Ya itulah, jadi buat temen-temen harus hati-hati banget sih. Dan masa lo boleh percaya sama orang ya, tapi jangan kasih dia peluang gitu loh ibaratnya. Percaya ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ngasih dia peluang untuk jadi jahat. Karena semua orang bisa berubah kapanpun. Betul. Jadi awalnya memang mungkin hatinya baik, tapi ketika dia melihat sesuatu ada peluang, setan ya kan. Setan ya kan, kita nggak tahu setan lewat. Bela. Suaranya begitu lagi. Suaranya begitu. By the way Dar, thank you so much nih atas cerita kamu hari ini. Thank you loh udah diundang. Aku yang thank you banget kamu udah dateng. Dan bener-bener di episode kali ini banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Amin, Masya Allah. Mungkin nih Dar, insya Allah ya dari cerita-cerita kamu hari ini ada teman-teman di sini yang tadinya hatinya gundah gulana untuk berhijab, akhirnya jadi mantep nih ngelihat seorang Dara yang mantep. Ya kan harus, karena intinya kalau misalkan lo di rumah nih lagi ragu untuk pakai hijab, lo cuma cukup satu sih. Apa tuh? Lo datang ke tempat-tempat orang-orang soleh dan soleha, udah itu aja. Itu aja, lo cukup datang ke sana, lo ngerasain deh sendiri gimana lo percaya dirinya. Karena orang yang biasa ragu-ragu itu biasanya nggak pede aja. Iya. Nggak yakin aja. Tapi ketika lo ada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang benar, gue yakin banget nggak akan ada lagi keraguan untuk lo berhijab. Nggak ada lagi keraguan untuk kalian belajar jadi lebih baik. Dan kalian akan menemukan waktu yang tepat. Itu aja sih dari aku. Iya ya. Tuh jadi buat gue ngomongnya gue aku ya. Bingung orang ini ya. Kata gue sering banget loh di podcast kayak Dara sering banget sih ngomong gue aku gitu. Ya udah deh. Iya kan ya. Ente paham ente. Pada kita ngomong ente ana kan jadi Arab banget kita. Jadi condet ini. Aduh.
Bukan bincang dicondet, langsung ganti nama ya Bukan kan. bincang condet. Jadi gitu. Nah, mungkin nih teman-teman kalau berarti tadi yang Dara udah bilang bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Yes. Termasuk ketika kalian ragu ya kan, datangilah lingkungan yang bisa semakin memantapkan hati. Benar, ya kan? benar. Cukup itu aja sih. Cukup itu. Dan juga tadi tuh kayak Andara udah bilang bahwa hijab tuh nggak membatasi. Ya membatasi, lu tetap bisa mau taekwondo mau badminton. Keren. Malah makin keren sih. Makin keren. Malah makin wow gitu. Makin wow tuh. Dara aja nih ya udah pakai jilbab nih naik motor Harley. Kita emang kadang anaknya tuh emang suka kepedean kalau Dan gue tuh gak mau kalah. Iya. Kayak wah orang apa nih bisa apa? Gue harus bisa. Dia harus bisa. Orangnya kompetitif. Bagus tapi malah. Iya. In the good way lah. In the good way ya. Tuh tadi tetap bisa berkuda memanah ya kan. Next kita tunggu videonya Dara diving pakai dress. Wah, ditagih dia gue. pakai dress, pakai hijab ya kan, tapi dia diving ya kan. Wow. Mantap nggak tuh ya? Tuh. Oke, Dedar, thank you so much for today. Aku yang makasih. Bener-bener sangat memberikan insight yang bagus banget, adem banget ya kayak ubin masjid. Ya kan? Episode kali ini kayak ubin rumah lu, kayak ubin rumah adem gitu. Semoga pokoknya Dara sukses terus. Amin. Karena juga sehat terus. Amin. Dan semoga nggak terjadi lagi lah hal-hal yang nggak diinginkan kayak Dan kemarin. semoga nggak ada yang mengalami hal tersebut lah. Amin. Setelah nonton video ini, yang nonton mudah-mudahan lebih berhati-hati lagi. Tuh guys, amin. Thank you so much yang udah nonton episode kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa dengan aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. See you at the next video. Dadah. Bye.